Rekamannya dah Oh, lupa direkam. deh. Harusnya dari tadi lupa saya. Apa nanti ya kan ada meetingnya. Iya, sambil ditulis juga silakan. Ini buat Tidak, backup aja. tidak Indah bantu Selenda, tulis. Jadi yang pertama tadi eh, Pak Jai sudah sampaikan kita tulis tangan, tidak ada yang diketik dari awal. Jadi Ya, tulis tangan itu diproses sampai jadi, ya, sudah disepakati. Yang Ya, keduanya Pak Jai bikin formnya, Pak Jai. ya, ya. Pak Jai bikin form. Nah, berapa macam terserah yang apa yang butuh untuk satu paket. ya. Yang ketiga, Dinda bikin standarisasi isi kolom-kolomnya apa. Ya. Jadi kalau baik Jadi siapa yang nulis pasti berdasarkan itu, tapi bukan yang jadi karena urutannya beda-beda, enggak sama semua. Ya, ya, Jadi urutannya beda-beda disesuaikan dengan ayat. nah, itu ya, kan jadi Ya. isinya harus standar isinya gitu kan. Isinya standar nih kayak gini, kayak KBM lihat nih. KBM Nah, kan ya, selalu ada dua nih kata di itu. atas. Terus di kiri ya. KBM. Nah, ini sama nih, Nah, kayak gini nih persis nih. kalau KBM berapa? Kalau kalau Ya, kata kerja biasa berapa berapa ya. Ya, ya. lembarnya? Jadi sadar itu. Jadi Tapi tetap itu, Mungkin hah? mungkin tetap rupanya SOP-nya urutan kerjanya perlu dijelaskan Pak Herman, misalnya habis ditulis tangan terus kemana lagi diperiksa Oh sama ya, siapa gitu. ya gini supaya 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 berbagi berbagi porsi, berbagi tanggung jawab. Eh, saya ada ancar-ancar ya. Itu kan dari bawah harus betul-betul sempurna. Jadi penggalan ayat tidak boleh salah. Nah, itu makanya harus ada yang ngontor penggalan ayat. Kalau itu saya yang bantu. Jadi ya semua betul. semua yang mau penggal ayat seperti kemarin sudah Pak Hasan, tadi Bu Emi. Jadi kita berurutan. Jadi yang tanggung jawab penggal ayat itu saya dengan Ibu Yasnidar, kami berdua. Nah, setelah itu Pandai, uh, pandai. uh, ditulis oleh pengurai, nanti dikirim ke uh, yang ngetik PPT salah satu. Jadi yang ngetik PPT itu nggak usah ngetik lagi, cuman 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 Potong-potong. mengkonvert ke PPT, Iya. tinggal mengoper ke PPT, dia diatur. Hmm. Nanti kalau ada kesalahan direvisi. Jadi fungsi PPT sekaligus mencek semampunya gitu. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi sekalian sambil dikonvert gitu. Nah, setelah itu dikembalikan ke pulaunya, dikembalikan kepada pengurai, dia cek sudah setuju enggak ini. Kalau sudah setuju, ke Pak Yayan. Atau gimana bagusnya? Ke Pak Yayan dulu tulisan tangan baru dikonvert atau gimana Ya, bagusnya? begitu deh kayaknya. Kalau kemarin itu kan gini Pak Herman, Hmm. tugas mengoreksi ini dibagi Pak Yayan dengan Pak Master. Hmm. Apakah masih seperti itu Pak Herman? Kenapa sih? Kalau saya kalau saya lebih cenderung ke Pak Yayan sendiri karena dari pengalaman komunikasi dengan Pak Master itu Pak Master Susah, itu tidak secepat Pak Yayan susah responnya ya. gitu. Ya. Susah. Kadang-kadang tidak dibaca ya WA kita gitu. Saya sudah berapa kali seperti itu sampai pernah saya hapus itu, tidak dibaca. Jadi komitmen Pak Master itu tidak sebagus Pak Master, Pak Yan. Pak Master itu komitmennya Kalau 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 Pak Indah Yan, rasa teman-teman juga nyamannya sama Pak Yayan, Pak Herman. Cuman kenapa? kemarin tuh kan kayaknya Pak Yayan kemarin tuh kan agak menolak kan. Hmm. Kemarin itu udah Pak Master aja. Akhirnya diambil kesimpulan ngoreksinya dibagi dua gitu. Kemarin kan gitu Pak Herman. Kelihatannya Ingat kalau sebentar. Kalau sebelum dimitingkan dengan Pak Master, Pak Yan itu udah minta semuanya sama saya. Tapi mungkin waktu kita diskusi dengan Pak Master, Pak Yan itu basa-basi. Oh, Basa-basi. Kemungkinan jadi Pak nggak Yan, apa-apa Nggak enak diskusi dia, sama nggak Pak enak. Yayan semua. nggak enak dia. Betul, nggak enak dia. Hmm. Jadi yang saya tangkap itu karena waktu kita mulai mau mengurai ayat Al-Anfal, Pak Yan itu langsung itu terserah mau yang draft tulisan tangan atau yang sudah diketik kirim saya dulu, saya cek. Nah, Ya, berarti Pak Yan itu ya. sudah bertanggung jawab untuk itu.
bukan karena tidak ada jalan lain dia terima, tapi dia yang minta dari awal gitu. Ya, Keye baca tuh. Nah, jadi seperti itu kalau menurut saya flow-nya. Nah, tapi sekarang yang pilihannya hasil coretan ke Pak Yayan dulu atau langsung ke yang ketik yang ketik PPT. Mungkin Bagusnya gimana? ya kalau saya Kayak kemarin Pak gini, Pak Herman. ke Pak Yayan Hah? dulu. Ya Indah. Ya, ke Pak Yayan dulu sampai Pak Yayan suruhnya ACC. Nah, baru di Ya, itu. Ya, gini saya komentari. Itu akan lebih bagus karena koresian Pak Yayan pasti lebih bagus dari koresian kita. Lebih Jadi benar maksudnya. ya. Lebih benar. lebih benar dia akurasinya lebih tinggi kan. Jadi Ya. enggak banyak yang Berubah. ditempel-tempelin. Nggak banyak perubahan nantinya buat Nggak si banyak penulis. perubahan. Nah, jadi gitu. Lebih bagus setelah dioret-oret oleh yang pengurai, dikirim ke Pak Yayan dulu, biar Pak Yayan koreksi. Dari koresian Pak Yayan, baru dikirim ke yang tanggung jawab PPT. Nah, Oret-oretnya bagus kan, Jadi, Mbak? jadi kalau saya simpulkan, sebentar ya, maaf ya. Kalau saya Hmm. simpulkan, pertama nih, pengurai, bikin dulu ayat kayak gini kan. Jangan Hmm. bagus-bagus dulu. Asal Ya. aja. Asal Ya. aja. Kalau Buat nggak bagus diperiksa. nggak bisa baca Pak Jai. Ya. Enggak, maksudnya bukan bagus dihias, maksud saya. Tapi Oh, kebaca, ya maksud saya. Besarnya. Asal aja sekedarnya supaya orang bisa baca. Kalau terus dikasih nomor penggalan, kalau udah sesuai, ini kan tinggal nomor penggalan, tinggal coret-coret aja. Begitu nanti udah oke nih, baru dibuat yang bagus. Termasuk yang ininya juga. Ini juga dipotong-potong ya kan, uraian, apa aslinya segala macam. Asal aja maksud saya, jangan terlalu diukir gitu maksud saya. Ya. Asal tapi kebaca. Nah, nanti Ya. begitu udah oke disetujui atau bahkan ada yang dikoreksi, oh ini salah. Nah, sekalian begitu udah dapat koreksian, nah baru dibuat yang bagus tuh. ya. Semaksimal mungkin gitu maksudnya. Kira-kira begitu kayaknya sih. Ya. Itu 2 kali kerja. Kenapa? 2 kali kerja. 2 kali kerja Namanya- ya. Nah, terserah kalau mau langsung bikin bagus juga silakan. Untuk apa 2 kali kerja kan lama lagi tuh bikin bisa 2 harian lagi itu bikin segituan. Sebanyak kalau yang panjang. Jadi kalau menurut saya tuh dari Langsung. awal tuh sesempurna mungkin. Oh, ya boleh saja. Silakan. Kalau salah kan bisa ditempel aja tuh. Oh iya, Ya, boleh. salah Nanti tempel. dari awal udah dibuat sebagus mungkin ya. Iya. Oke. Jadi dari awal tuh targetnya yang untuk ditampilkan. Oh iya, betul. Ya boleh. Supaya nggak banyak kerjaan ya. Enggak banyak kerjaan ya. Juga bosan itu kalau ngulang lagi. Tapi di kelas lain ada sampai 2-3 kali ngulang loh, Pak. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Herman. Ya. Ya, yang nggak saya ingin bertanya, nggak selama pengalaman kemarin teman-teman yang sudah mengurai itu, Pak Herman, kan kita melihat setelah jadi PPT itu sepertinya koreksiannya berkali-kali setiap ditampilkan, Ada setiap aja yang salah ya. dibahas ada saja tambahannya atau Iya. apanya. Terus bagaimana caranya ya kalau sudah langsung dibikin kan tadi dibilang yang kita bikin pertama itulah yang akan untuk ditampilkan. Sepertinya selama ini yang pertama dibikin tuh pasti masih banyak koreksian begitu loh. Sampai berkali-kali kan. Gini, Pun terlambat mungkin. Solusinya kita harus meetingkan dengan Pak Master bahwasanya yang dikoreksi itu yang jangan sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Kalau sesuai keinginan, selera orang tuh beda. Iya. Jadi kalau sudah dikoreksi dari Pak Yayan, kalau tidak yang fatal sekali ya nggak usah dirubah lagi. Kalau perlu tinggal di narasi aja. Jadi jangan dipersulit gitu. Jadi kita akan komunikasikan dengan Pak Master yang sudah seharusnya hasil koreksian Pak Yayan itu sudah mendekati sempurna. Sudah Kemarin itu kan dirubah lagi itu kan selera saja cuman selera Pak Master seperti ini, nanti selera Buya gini lagi, dirubah lagi. Atau kita ambil jalan tengah Pak Herman. Kita berarti nunggu koreksian Buya aja, jangan Pak Master. Karena kejadiannya begitu dikoreksi dari Pak Yayan sama Pak Master dirubah lagi karena tadi selera. Begitu ketemu Buya dirubah lagi. Itu berkali-kali.
Ya, boleh. Jadi Pak Master langsung ke Buya, nggak usah Iya, di jadi dulu ya. koreksi yang paling kita anggap tuh saat ada buya. Nanti kalau udah ditinggal buya, udah itu jangan dikoreksi Oke. dulu. Nunggu Ya, besoknya kan oke. pasti ketemu buya terus. Yang Ya, yang kan buya kan biasanya nemenin cuma sejam tuh, jam pertama. ya. Hmm, Nah, itulah yang kita anggap jadi final dokumen. hmm. Ya, kalau begitu buya udah nggak pegang terus dilanjut sama Pak Maser, nah itu jangan dianggap dah kalau gitu berarti. Ya, ya itu tinggal disepakati dengan Pak Master. Kalau harus sama-sama tahu semua dulu bahwasanya kita modelnya lain, bukan seperti yang sebelum ini karena ini tulisan tangan, Ya. mengorsinya tidak segampang yang di type gitu. Kalau Nggak bisa yang delete-delete aja ya. nggak bisa dilihat, nggak bisa ini, nggak bisa pindah, nggak bisa ini. Kalau itu kan bisa pindah dari atas ke bawah, mau diinsert apa barisnya, kolom ditambah segala macam bisa kalau itu. Nah, kalau ini kan cuman nempelin atau apapun merubah sedikit. Jadi kalau bisa yang sudah jadi dari Pak Yayan itu uh, jangan disesuaikan selera Pak Master lagi. Jadi seperti orang orang apa orang belanja jangan belanja sesuai keinginan habis modal itu nanti capek. Jadi belanja itu sesuai kebutuhan. Nah, dia kerja gini juga dia harus referensinya ke sana. Kalau yang pokok-pokoknya sudah masuk, tinggal narasi aja nanti kalau mau ditambah. Kalau pada lupa dia tempelin narasinya gitu kan seperti Rusia itu. Oh iya Bisa itu kan? tetap itu huruf-hurufnya nanti ditambah itu. Itu dari aplikasi ditambahin gampang. Nggak apa-apa, kita coba aja nanti. Kalau kalau Oh perlu gitu. kita yakinkan Boleh, prosesnya. boleh. Jadi Nah, dicatat aja gitu, Indah, prosesnya. Setelah dari Pak Yayan langsung Buya, Pak Masten dampingin aja, nengokin aja. Jadi kalau mau koreksi, koreksi sekalian waktu Buya koreksi gitu. Jadi sekali aja, bukan seperti kemarin. Dan ulang-ulang. jadi enggak banyak. Kalau kemarin kan yang kelemahannya habis dikoreksi nggak dicek lagi, tahu-tahu masuk lagi ke Zoom berikutnya masih salah. Hmm. Jadi Pak Jai sudah koreksi, mungkin Kalau ada yang lupa prosedurnya lagi. seperti ini, biasanya pengurai itu mungkin lebih tanggung jawab dengan apa Iya, modelnya. lebih tanggung jawab dan yang keduanya positifnya lebih paham gitu. Lebih paham betul karena dia tulis sendiri kan. Saya sendiri lebih paham. Ya. Ini Jadi nanti jadi saya PDF ini file ini paling tidak buat hmm, acuan. Oh kalau bikin KKSAD itu ini yang ditulis aslinya, iya, ya kan? Tata iya. kuna, terus ada tata kiuna, terus ada cirinya, pelaku dan lain-lain. Ini nanti saya print nih. Ada KBM juga soalnya tadi. Jadi lengkap nih kayak bikin KBM begini, ya kan? Ini bagus nih. Ya, tentu yang Oke. betulnya ya. Ya, Jadi kesimpulannya prosesnya tanggal ayat harus 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 sempurna mungkin identifikasinya nanti uraiannya untuk mencek Pak Yayan kita serahkan Pak Yayan dan Pak Yayan enggak akan lama dia ngecek. Nanti setelah dicek Pak Yayan baru dikonvert ke PPT oleh apa oleh yang tetap PPT dan nanti uh, koreksian dia oleh yang bikin PPT itu cuma sekali setelah Pak Yayan diskusi di Zoom. Nah, setelah itu udah langsung dikorek di Pak Jai lagi pindah ke ya. Pak Jai. Nggak berat kan kalau gitu Pak Jai? Enggak, itu ringan, cepat itu. Kalau bikin Ah, yang begini ini ya bahasanya kalau dikirim kemarin hari ini ya selesai. ngomet kalau Ya, kalau kalau seperti yang ini. yang macam-macam dibikin sendiri itu nggak selesai 3 hari, Pak Herman. Iya. Iya, Jadi, Alhamdulillah itu jadi bikin. oke sekarang sudah ada solusi, sudah kita sepakati, semua harus tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya yang bikin PPT harus ngecek ulang, tulis sendiri. Itu bikin PPT itu sekaligus juga menghafal itu. Oh ini gini ya, iya. ini ya gitu. Jadi banyak banyak keuntungannya. Banyak Jadi keuntungan. prosesnya Tapi nah, kerugiannya Pak Herman kalau dia bikinnya salah kita ikutan salah. Maksudnya kita enggak, menganggap enggak, itu kan kan itu kan benar, nggak taunya salah. Wah kita jadi salah jadinya gitu kan? bukan itu Pak Jai, itu kan berapa kali saring itu disaring Pak Jai. Nah, Ya, dia kata, enggak, bukan disaring Pak Yayan. ya.
Jadi nggak masalah, walaupun dia salah di awal tuh oke-oke aja. Ya, Kan kan udah berapa kali proses sampai ke situ. ya. Tapi itu masih tulisan tangan, belum 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 membutuhkan apanya effort dari yang bikin PPT. Bikin PPT cuman juga enak ini. Yang bikin Iya, PPT tidak convert, bukan nulis. iya, Biasanya kan ngetik. iya. Kalau Ini biasanya enak, 3 hari tinggal ini copy bisa aja, 1 hari. tinggal copy, potong, timpa, copy, potong, ini enak, cepet. Ini cepet kalau ini. Ya kalau bisa biasa 3-4 hari ini 1 hari selesai kan Pak Oh, Jaya. selesai sehari. Selesai sehari. Jadi semuanya jadi enak. Jadi mudah-mudahan kita kalau ini udah yang alam file udah diketik semua ya, nggak ada lagi yang tinggal ya. Nggak ada, udah. Itu nanti Atau tetap bahasa udah. diketik kalau yang pokoknya Anfal tetap ketikan semua. Cuman ya yang nanti yang apa Taubah itu yang mulai mulai bikin kayak gini. Oke. Jadi action plan-nya kita diskusikan dengan Pak Yayan dengan Pak Master supaya eh, prosesnya harus seragam. Jangan Pak Master minta gini, Pak Yayan minta gini, ini jadi repot. Yang repot itu kita apa. Jadi kita Sekarang sepakati itu nanti. Pak Herman, yang tugas tim penulis PPT ini gimana? Ah, itu harus dibagi Apakah itu, benar. apakah Hmm? dibagi-bagi atau Kalau di kelas lain itu dibagi per wilayah, karena memang wilayahnya kan luas dan berkelompok-kelompok. Nah, kalau kita gimana baginya ya? Bagi rata ini ya satu yang dua tiga bukan empat. ayat aja, kan ada 4 orang nih. Hmm. Ya. 4 orang, jadi misalnya nomor 1 Indah, 2 Bu Noveri, 3 Bu Ike, 4 siapa lagi, 1 lagi Bu Ade. Nah, Ade. ada 5 nanti Indah lagi. Itu Nuberi, Iya yang gitu aja. Nuberi. Nah, ya. Noveri boleh ya. Ada Kemarin ada yang lain lagi enggak yang mau yang bisa. Kalau ada ditambah, kalau enggak minimal Ya. itu dulu. Dan ya. dan Ini ini kan ini kan yang dibikinkan kan cuma ini aja, yang di atas ini uraian Quran Surah Al-Araf ayat 157, terus kasih nomor kan, Ya, itu aja betul, Mbak Indah. Yang dikasih itunya, penggalan apa segala macam backgroundnya. tulisan. Mm-mm. Sama itu arti kayak tadi mungkin kita bantu kalau arti lah. Nih kayak Artinya. arti yang ini kan ditulis komputer aja, oh, ya kan? bukan arti berkata ya. Bukan arti yang ini yang keseluruhan. Iya keseluruhan. Oke. Ya, kan ribet juga Oke. kalau nulis tuh, mesti banyak yang dikoreksi kan kalau ini. Ini lewat komputer ini. Ini kan simple aja ini. Iya, Ya. iya. Enggak butuh pindah-pindah segala macam, enggak butuh ngopin macam-macam. Ya, Belajar Oke. Bagus belajar banget. Arab lagi. Oke, apa ada yang komentar yang ngetik PPT? silakan ya yang lain komentar coba apa gimana tanggapannya. Yang terutama yang ngetik PPT, Ibu Adesti ada komentar enggak? Atau Kayaknya harus ada pelatihan nih Pak Jaya. Hah? Kalau Bikin di saya yang dimaksud tadi from garis kertas bergarisnya ya Heeh. dibuat. Nah, kadang kan sulit juga kalau sudah ditulis bergaris itu kan ketika dia tak perlu bergaris. Hmm. Kata kerja, kata benda, iya ada ciri segala macam perlu bergaris. Nah, kalau kita buatkan from-nya dari di print, sulit juga itu yang Ya, tulis. betul juga Jadi itu. sebaiknya biarlah yang kertas biasa digaris masing-masing. Ya, menyesuaikan. Makanya perlu Ya, pola yang ini nih. Ini buat contekan nih Bu Adesi. Setuju nggak? ya contek akan aja, bukan itu Ah, jadi ya, bukan yang di digaris-garisin, print betul. kan. Ya, setuju saya itu. Karena kan Nah, kelebaran wanya atau apa disesuaikan dengan tulisan. ya, Kayak Bukan maksud saya tuh bukan garis tegak, garis datar. Garis datarnya ya. harus standar. Dan kalau garis tegak itu sesuai masing-masing sesuai kebutuhan. Kalau kolom pertama saja jadi kecil. Kalau pertama itu ya aluna jadi besar. Jadi yang garis berdirinya tidak usah. Kalau formnya yang garis mendatar ya sama semua tingginya. Sama besar garis berarti bukan kolom ya. Nah, bukan kalau yang kolom tidak baris, perlu. yang ke kiri kanan berarti oke itu bisa Ya. itu nanti saya buatin tuh. Formnya harus ada garisnya. Jangan orang Ya, masing-masing halaman buku berarti kan yang halaman buku, tapi seperti agak halaman dikit buku. besar. Tapi agak besar ya. Kalau buku kan Ya. kecil-kecil, ini kan tebel nih, lebar nih. Ya, mungkin Ya. kasih 2 Pak Zai. Oh iya, kasih 2 betul. Kira-kira Ya. kasih 2 dari yang standar itu. Nah, yang ayat ini nih 4 ini ayat ini kayaknya. Kalau nggak 3 nih. Ya. Yang ayat atas nih.
Ah, Ya, ya. Coba Pak Jai bikin dulu Pak Jai, nanti dicoba. Oke, nanti saya buat. Jadi Kertasnya buat double beli po. Kertasnya A4 itu yang buat ngeprint itu loh, ya, Bu Yas. panjang, 4 yang tinggal panjang. ngeprint, nanti Nah, tinggal panjang. garis baris kolomnya sesuai Tinggal kolomnya di manual kata ya. kan. Ya, Sama teknik oke. pemotoannya itu yang nanti kita harus latihan tuh. Tadi udah saya Ya kirim boleh. itunya ya, aplikasinya diinstal Boleh. semua di Ya, di handphone. aplikasi scanner ya. Scanner ya. Ya. Dia Nah, kalau motonya bisa scan lurus itu, dia. Oke. Ada yang mau buat tanya lagi enggak? Pak Ibu Adestik, kalau dibagi rata sanggup enggak dengan masih kerja? Insya Allah kalau dengan cara begini kan lebih apa? Cepat ya, Sebetulnya lebih cepat. kemarin juga menunggu-nunggu jatah, tapi tidak ada yang ngirim. Cuma yang ngirim Bu Ivon sendiri. Oke, udah. Berarti udah Sempat-sempatkan Pak Herman. Iya, Insya iya. Allah. Jadi ditugaskan Indah yang membagi. 1, 2, 3, 4. Ya 1, 2, nanti 3, Bu Indah yang bagi ya, betul. Siap. Oke. Tapi Oke. bagi teman-teman yang punya komputer di rumah terus mau nyoba pakai aplikasi bikin komputer, silakan saya bantu juga caranya. Seperti Attila dia bikin Kayak sendiri. Adela tuh bikin sendiri ya. Itu saya tinggal menghias, dirapiin, dibagusin gitu. Nggak apa-apa. Kalau untuk dia sendiri bisa, tapi kalau untuk yang lain kan Iya, masih buat diri sendiri. Maksud saya buat diri sendiri tadi. Kayak Bu Adesti kan bikin sendiri, buatin sendiri, dibagusin. Terus Bu Indah bikin sendiri, bagusin, tinggal lempar ke saya, dibagusin nggak masalah itu. Tapi buat teman-teman yang nggak punya laptop, nah punyanya handphone, nah tetap wajib yang ini. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya tentang ini? Karena kita pindah subjeknya item lain. Kalau nggak ada kita pindah. Ada nggak menanya lagi dengan ini tentang PPT? Kalau nggak ada, kita pindah dengan topik yang lain. Ada ya? Pindah itu kalau nanti dulu tak kenal ko isu ruang lo dia. Oke. Jadi ini sudah kita anggap selesai dulu ya. Nanti kalau ada yang apa di belakang boleh nanya lagi. Jadi kita pindah. Yang pertama belajar di kelas. Belajar kan 2 jam. 2 jam yang akhir-akhir ini kita habis waktu untuk merevisi PPT. Mungkin merevisi PPT koreksian itu lebih lama daripada diskusinya gitu. Nah, itu bisa kita robah nggak? Kalau bisa, koreksian itu dicatat saja oleh pengurai ayat. Nah, jadi nanti baru diserahkan ke yang tulis PPT. Jadi nggak habis waktu. Jadi bisa kita, kalau memang nggak ngurai, bisa tambah materi malah. Kalau selama ini kita nggak pernah belajar materi lagi di kelas. Ya, yang nggak kebagian ayat jadi nggak ngapa-ngapain ya Pak Herman ya. Iya. Nah, itu dia. Makanya itu harus dibagi tetap biar dia punya Tapi apa ya? kalau sistemnya seperti ini Pak Herman, ini kan kita nggak ada koreksian lagi nih. Otomatis yang nulis ayat harus itu kan, harus nyatat kan, soalnya kan nggak bisa dikoreksi di PPT-nya, dia kan PDF. Iya betul. Nah, Jadi mungkin maksudnya kalau Bu yang ngoreksi paling cuman 1/4 jam paling lama kali kan. iya betul. Satu bisa oke, 2 oke, mungkin itu. Jadi kita punya banyak waktu buat belajar. Nah, belajar. Nah, dengan adanya itu kemungkinan Zoom tambahan bisa dikurangi. Saya takutnya 16 kali seminggu mungkin ada yang stamina-nya tinggi ada. Tapi kan ada juga yang capek gitu. Karena ndak enak, ikut juga. Satu itu Pak Herman, yang kedua itu kalau kita botol lubangnya kecil dituangin air ngebut banyak tuh tetap masuknya dikit Pak, yakin saya. Iya, apalagi kita nih Ketemu udah semua ya Pak ya. iya banyak yang keluar daripada yang masuk. Jadi menurut saya ya dikit-dikit yang penting terbenakkan bahasanya gitu. Yang dikit yang penting paham. Kalau bisa saya menyarankan bahas materinya ya di kelas saja. Jadi maksimal, kalaupun mau ditambah Pak Ian jangan 3 kali seminggu yang bahas materi di tambahan itu. Jadi Zoom tambahan itu harus dikurangi gitu. Yang 6 kali dengan Pak Ian itu bisa nggak? Mungkin Hah? 1/4 jam pertama buat ngecek uraian, mungkin sebentar. Kalau Buya kan sebentar aja tuh ngecek uraian kan. Iya. Nah, selebihnya bisa optimal buat belajar. Ya. Jadi setengah jam lah kalau satu ayat. Ya, jadi kalau menurut saya itu kalau bisa setiap Zoom kelas itu 3 kali seminggu itu kita ada materi yang dibahas.
Jangan hanya habis itu ini. Jadi kalau minimal itu 1 jam dijatakan untuk PPT, 1 jam untuk materi gitu. Apapun materinya terserah siapa yang punya pertanyaan tanyain. Kalaupun materi yang baru enggak ada, banyak ada aja nanti itu yang boleh bahas. Jadi kita Mungkin sepakat. ya. Kalau Ya. kalau mau nyontek ke kegiatan yang lain ya, saya tahu schedule yang lain. Yang lain itu kalau pas dia dapat beruntun menggal ayat murid-muridnya itu, dia gurunya fokus di penggalan itu, pemeriksaan penggalan pagi-pagi itu Terus? awal-awal. Umpamanya ada 2 orang yang mau tampil nih, itu dikoreksi 2 orang. Selesai itu ada waktu dia kasih materi. Itu dia. Oh, Ibu Nizur itu ya. Yonizur tuh dia begitu. Terus di hari yang lain begitu yang ini udah dikoreksi, udah dia suruh benerin dulu hasil koreksian, nanti dia tunggu berapa 3-4 hari. Nah, schedule hari yang kedua pertemuan materi full. Itu dia. Jadi dalam 3 nggak kali usah pertemuan. Kenapa? Ini juga, ini kemarin tuh kan habis waktu buat penguraian itu, bacain uraiannya sampai 1 jam mungkin atau berapa jam. Kayaknya itu nggak perlu setengah jam atau berapa jam itu kan Ya. kemarin itu kan. Itu hanya ada dilakukan nanti Patu Gladistik sebelum Ya, tampil, untuk gladiresik 1-2 aja, hari sebelum tampil. Nah, baru itu latihan. Kalau Boleh latihan. Boleh latihannya dengan Pak Yayan pertama aja udah. Ya. Nanti yang yang di kelas nggak usah lagi, gladiresik aja. Ya, tuh Unizur begitu dia kalau itu. mungkin latihannya sekali sama Pak Yayan, sekali di kelas. Jadi sekalian misalnya Buya nanti ada pertanyaan, Pak Master ada pertanyaan kan. Nanti sama Pak Yayan juga ada pertanyaan. Jadi mungkin tampilnya 2 kali, nah udah cukup. Selebihnya itu dikoreksi aja ayatnya. Cukup Ya, ayat betul. aja. Lebih disimpelkan. Oke, nanti gini. Setelah ini mungkin kita pengurus kita bicarakan dengan Pak Yayan, kita zoomkan dengan Pak Yayan supaya bisa betul-betul klop. Nah, baru kalau perlu Pak Yayan dengan Pak Master nggak masalah. Sekalian kita bicarakan apa yang kita rencanakan hari ini. Oh iya, boleh tuh Pak Master ikutin juga aja, biar dia tahu juga. Ikutin aja, nggak apa-apa. Jadi semuanya harus melihat dari sudut pandang yang sama. Seperti tadi, jangan kehendak masing-masing itu Pak Yayan mau gini, Pak Master mau gini, Buya mau ini, kita yang hancur ya begini. Muridnya kebingungan. Jadi intinya seperti itu. Jadi oke ya, kesepakatan gitu. Yang pelajar di kelas akan dibagi porsinya minimal satu-satu lah, satu belajar. Kalaupun kepepet dengan PPT yang mau tampil, nah itu bisa diatur. Atau gini, Perman, misalnya kalau misalnya udah selesai dikoreksi sama Pak Yayan, terus kan kita bikin PPT-nya. Jadi berapapun PPT yang selesai, untuk pertemuan pagi itu, Zoom pagi itu dikoreksi langsung sama Buya. Berarti udah beres. Kalau selesai Buya udah beres. Nah, kalau udah selesai koreksian, kita belajar materi aja gitu. Jadi misalnya kalau hari itu ada dua uraian, ya 2 uraian. Kalau cuma 1 uraian, 1 uraian. Nah, nanti kalau mau tampil, nah 1 kali tampil sama Buya, 1 kali sama Pak Yayan. Jadi kalau ada Buya nanti mau bertanya, atau Pak Master atau Pak Yayan kan. Iya. Ya, oke, boleh, tidak apa-apa. Bagus itu, nanti kita diskusikan lagi dengan Pak Master. Jadi yang sudah berubah ya, ya tadi PPT udah oke, nanti belajar di kelas sudah berubah, jadi ada belajar materi lagi. Nah, sekarang ada komentar lagi yang itu enggak? Kalau enggak, kita pindah ke Zoom tambahan. Terus kalau ngecek uraian itu, yang pengurai itu nggak usah bacain PPT-nya, Firman. Cukup dicek aja sama Buya gitu. Jadi baca uraian itu pas mau tampil aja. Ya, ini kalau selama ini kalau 4 kali mau dicek, 4 kali tampil ya. Herman, kemarin hari apa itu yang kami bertiga bisa menampilkan uraian sekali pertemuan dengan Pak Yayan. Yang malam ya? Yang malam ya? Nah, itu sebentar kan, karena yang penguraian nggak baca uraian. Cuma dicek aja sama Pak Yayan. Ditampilkan dan Pak Yayan ngecek di mana salah, langsung di situ dicatat, tidak diperbaiki langsung
Oh, dicatat. Nah, itu jadi catat saja siapa yang ada dapat saran gitu. Nah, per ayat per Nah, kalau Betul. Nah, ada hafalannya kelebihannya, bagus. keuntungannya kalau mereka pada bikin tulisan sendiri ini begitu mau ngoreksi kan tinggal koreksi yang aslinya dia, Iya. ya Iya. kan? Kan filenya kan udah sama yang ditampilkan dengan yang dia punya yang di masih asli kan, tinggal dikoreksi Iya. aja mana yang salah coret, ya kan? Nanti dia bikin lagi Iya. yang salahnya aja, tinggal Iya. dikirim ke saya nanti saya klopin dengan yang aslinya yang masih udah tambah bener itu. Jadi yang bener sama yang salah saya jadiin satu nanti jadi bener semua gitu loh. Jadi Iya. lebih simpel. Murai pun lebih paham kalau Jadi kayak gitu kan, dia Iya. tahu jadi mana yang salah. Kalau jadi yang itu kayak selama ini kan mereka nggak punya datanya nih orang-orang. Punya datanya paling print-printan dari saya nggak tahu di print apa enggak kalau saya kasih PPT-nya itu kalau kan. kalau 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 selama ini Pak Jai sudah revisi yang dibaca yang salah juga. Nah, itu. Jadi yang bukti bukti efisiensi itu bagus, Ibu Adestik bilang satu malam bisa 3 dari biasanya Ya, 1. Selasa. Selasa Pak Oke. Enda ada. Ya, ya. oke. Jadi berarti udah klop ya. Nah, sekarang kita sepakati Zoom tambahan Belajar itu pagi. ya. Belajar pagi kan belajar pagi itu biasanya kan sampai jam 11, sampai setengah 12. Iya. Bisa nggak dibatasi sampai jam 10 gitu? Bisa ya? Oke, bisa aman. Kan Bisa. Nanti kita bikin bicarakan PPT, dengan Pak Masar. maka Aman, Pak. berlama-lama kan. Iya. Oke, itu nanti bisa kita bicarakan, kan tergantung kita. Kalau kita udah 10 tutup, ya tutup. Iya, Maksudnya kan kecuali ada yang kantung, ada yang topiknya yang perlu dilanjut, oke. Tapi itu enggak terus-menerus, enggak setiap hari Zoom. Sekarang yang Zoom tambahan 6 dengan Pak Yayan tuh mau dipotong atau mau itu juga? Atau Ya, kalau kurang memang banyak. kalau menurut saya tuh kalau memang di kelas sudah ada materi, enggak usah lagi dengan Pak Yayan, gabung aja di sana. Pak Yayan juga bisa masuk di sana. Menurut Dan saya sih kalau kita tanya Pak Yayan, Pak Herman. Dia yang Ya. waktunya paling kosong banget tuh yang sore atau yang malam. Nah, itu yang kita patenkan. ya boleh nanti kita diskusi Jadi dengan Pak Yayan. dikurangin tetap dikurangin. Cuman tinggal tadi pilih Pak Yayan tuh yang paling kosong hari apa. Malamnya, kalau bisa malam supaya semua bisa ikut. Dia juga minta malam kelihatannya. Ya kan? Karena kalau sore Bagus dia lah. punya kegiatan. Pertama, yang kedua kita sendiri kan masih ada yang beberapa yang kerja kan. Ya. Gitu. Terus saya juga yang kagak kerja kadang-kadang saya ngantuknya datangnya luar biasa. Iya, Minum kopi. kopi. Herman, Ini kiriman kopi. kalau materi pagi diharapkan dengan Pak Yayan yang sudah-sudah itu didominasi oleh Pak Master. Ya, memang. Pak Yayan cuman ngomen sekali-sekali. Jadi Ya. enggak, kita pinginnya kan seperti belajar sore, kita pindahkan materinya ke malam. Sorenya tuh kesempatan ngurai ayat. Kemarin kan sudah dimulai ubah hari apa kemarin tuh? Hari malam Minggu kalau nggak salah. Oke. Saya seperti malam mengurai ayat yang harus segera ditampilkan itu sore. Karena ketika mengurai ayat kan sebaiknya kan hadir semua. Cuman yang tak berkesempatan kan tidak merasa dirugikan, betul, tidak membahas materi seperti saya banyak. Kadang masih di mana gitu. Jadi kalau malam materi disempatkan itu walaupun ada juga dapat kan. Tapi kalau kita nggak pagi saja materinya, jarang kita dapat dengan Pak Yayan itu belajarnya. Mungkin begini kali mungkin kalau malam itu jadi 1 jam pertama kita bahas ini uraian ayat. Nanti kan berganti karena ini kan kontinuitasnya bakalan begitu seperti ini terus sampai ke depan. Bener nggak? Iya kan? Yang mengurai ayat siapa yang yang belum dibahas siapa masuk yang belum dibahas. Hari ini umpamanya urai ayat yang ke-10, oke, bahas 1 jam. Setelah itu baru materi itu Pak Yayan yang berhubungan dengan ayat-ayat ini tadi. Yang si pengurai tadi kan. Nah, besoknya kapan lagi ada waktu yang kedua berarti ayat yang selanjutnya ayat 12 umpamanya atau 15. Sama kayak tadi 1 jam pertama bahas itu. Apa uraian, bener apa enggak koreksi. Nggak perlu dibacain kayak gladi resik, nggak perlu. Jadi gladi resik ada khusus waktunya gladi resik. Ya kan? Jadi ini khusus pemeriksaan sama membahas kira-kira yang ditanyain Pak Hadril dari hasil
ayat ini apa aja. Nah, itu yang dibahas. Mungkin begitu kali kira-kira pendapat saya. Nanti kita diskusi dengan Pak Yayan dulu mengenai Pak Yayan. Pak Yayan itu kemarin itu sebetulnya Pak Yayan tuh cuma minta 3 kali seminggu, tapi karena kepepet masuk ayat An-Anfal, tidak mungkin 3 kali seminggu itu juga dipakai uraian, juga pakai materi. Makanya dia oke lah, mungkin dia merasa bertanggung jawab supaya lancar, ditambahin 3 kali. Kalau seharusnya kita juga keterlaluan itu Pak Yayan itu dipakai 6 kali seminggu. Iya, iya. Jadi Terlalu banyak. nanti kita atur lah. Kita atur kalau bisa 3 kali seminggu sudah mencakup materi dan mengurai ayat gitu. Iya, iya. Sudah dibicarakan. Oke, itu nanti dibicarakan. Nanti saya juga akan diskusi langsung dengan Pak Yayan mengenai itu bagaimana waktunya. Kadang-kadang kan dia juga, saya belum pulang katanya. Iya, kasihan juga, kasihan. Kasihan memang, walaupun dia tidak pernah menolak. Nah, terus itu sudah. Sekarang yang siang itu saya tidak pernah menolak karena itu ide saya sendiri, dan saya sendiri juga ada keuntungan di sana. Setiap ayat yang dibahas itu pasti ada ya yang baru. Jadi saya juga dapat ilmunya di sana. Saya cari, kadang-kadang kalau nggak dapat tanya Pak Yayan atau dari teman-teman lain. Nah, sekarang yang teman-teman ini tidak bosan. Kalau saya bisa aja terus. Saya tidak pernah, bukan saya nolak ya. Saya tidak menolak. Kalau memang butuh terus, insya Allah saya bersedia. Tapi kalau yang saya lihat itu sekitar 10 orang, atau mungkin tadi hari Jumat jadwalnya berubah yang kurang gitu. Tapi kalau membutuh, kalau itu bermanfaat, insya Allah saya bisa selagi saya ada waktu enggak keluar gitu. Kira-kira yang siang kalau saya rasa butuh Pak butuh ya. Yang Butuh punya banget. sebetulnya semua kita butuh. Cuma sebetulnya. Tapi kalau udah siang itu apalagi itu dalam perjalanan dari sekolah ke kantor, kadang jarang, memang tak pernah sekali mancigo saya sudah itulah hilang voice kan. Nah, jadi memang tidak boleh dikatakan tidak ada kesempatan untuk buka siang. Kalau Sabtu Minggu maklumlah di rumah pagi dah Zoom. Lalu saya kadang kan dek sibuk di rumah. Jadi memang kesempatan yang belum mungkin. Ya, oke. Nah, saya cuma tanya yang rutin ikut tidak bosan gitu. Pak Afi mau komentar, buka mic. Pak Afi, silakan Pak Afi. Komentarnya Pak Afi. Ini master puisi, kenapa diem aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya merasakan kalau ingin ikut semua Zoom itu. Tapi walaupun saya sudah pensiun, tetap ada aja yang menghalangi untuk istiqomah ikut Zoom semua Zoom. Nah, alasannya apa? Alasannya itu adalah kalau untuk saya, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan itu untuk hal yang berbeda. Kalau saya misalnya tiba-tiba ibu saya yang sudah sangat sepuh harus saya dampingi, atau ada masa-masa lain saya nggak bisa ikut Zoom atau sakit gitu. Nah, kemudian saya lihat kita kan ada Zoom yang untuk semua, Zoom utama 3 kali seminggu. Ada Zoom yang advance, ada Zoom yang basic. Nah, yang Zoom yang untuk advance ini, untuk yang basic susah untuk mengikuti, apalagi dengan kendala-kendala keterbatasan lah gitu kan. Oke. Akhirnya Ibu Konita berinisiasi. Dia telepon, dia japri masing-masing orang. Dia adakan Zoom curahan hati kepada Al-Quran. Nah, muncul lagi Zoom basic itu. Di Zoom basic itu
ternyata basic itu sebetulnya bukan karena kemampuannya yang basic, tetapi di basic itu waktunya yang untuk meluangkan waktunya itu yang banyak yang tidak bisa full, banyak yang terganggu. Ya. Akhirnya ada yang kerja, ada yang macam-macam. Di Zoom basic pun tidak rame karena karena ternyata yang basic itu memang tidak seperti misalnya Bu Erna, Bu Iyas, Bu itu yang setiap Zoom dia hadir gitu. Nah, itu juga. Jadi itu yang menurut saya akan susah untuk kalau misalnya jalan terus dengan kendala masing-masing, nanti akan kalau yang misalnya kayak saya, yang grup-grup saya yang basic-basic ini, itu ada yang bertahan terus, tapi ada juga nyerah, gitu Pak Herman. Kalau saya kan, saya sebetulnya dari segi ilmu masih sangat basic, cuman saya berani tampil doang kalau saya mah. Modal nekat maksudnya. Cuman saya nggak paham yang dimaksud Pak Afi, Zoom basic sama Zoom apa tadi standar tuh yang mana, saya bingung dah. Zoom basic itu jadi ada Zoom yang diinisiasi oleh Bu Konita. Itu di mana? Apa itu? Di mana? Itu Pak Yayan juga yang isi. Pak Yayan. Ya, yang disinggung Pak Herman tadi ya. Saya bantu jelasin. Itu yang sudah keluar, banyak yang sudah keluar ditarik lagi. Tambah beberapa orang yang merasa agak tertinggal, disatukan. Itu bukan pakai Zoom Alasani. Awalnya pakai Zoom saya, sebelum saya dipakai yang lain. Sekarang pakai itu yang sudah lancar di dalam tidak ikut, cuma Pak Api sama Pak Bus yang ikut di Api. Nah, itu berdua. Nah, kemarin Ibu Emi karena Zoom dipakai, Ibu Emi juga ikut. Yang lain-lainnya tidak ada itu. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Jadi Pak Yayan sendiri tidak ngasih tahu ke kita. Tidak ada dikabar-kabarin. Itu dikasih tahu ke saya saja. Karena yang diinisiasi Bu Konita. Enggak, memang yang kelas lain juga begitu. Kelasnya Bu Wati itu kayak gitu. Sekarang lagi gencar gitu, yang mana yang pada parkir di rest area dikumpulin, dikasih Zoom tambahan apa mau bahas materinya sama. Nah, itu Pak Yayan kayaknya ngikut itu. Nah, jadi yang Pak Api bilang tadi itu yang itu Pak Jai. Jadi yang sudah malah paham. Iya. Ikut. Nah, dan yang merasa masih di bawah ikut di sana. Tapi ya memang tidak banyak, dan yang hadirnya pun kadang-kadang bolong-bolong gitu. Karena sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi yang saya pertanyakan itu, yang siang itu, saya lihat minimal 10 orang itu seakan-akan sudah merupakan kebutuhan. Saya juga tidak tega untuk menyetop. Ya, ada berapa orang itu, ada sekitar 10 orang itu. Ya, 10. Kan butuh banget, belum saya buka Zoom mereka udah di dalam. Jadi iya, karena butuh. Iya, termasuk saya itu Pak Herman. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya ada kesempatan sehat terus. Insya Allah itu bisa saya sibuk apapun saya. Tapi kalau saya di luar ya maaf aja. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi sangat butuh kalau yang Zoom siang itu. Ya. Sangat membantu banget. Ya. Jadi insya Allah itu akan berlanjut. Mudah-mudahan sampai semaksimal kita masing-masing. Kalau sudah merasa nanti sudah cukup, kita stop. Tapi kalau masih butuh, insya Allah saya tetap bersedia. Mudah-mudahan saya. Kalau itu kan istilahnya internal ya, nggak melibatkan Pak Yayan ya kan? Oh, tidak melibatkan Pak Yayan, mulai pun dia hadir. Mulai pun Pak Yayan tidak saya tahu, saya inisiatif sendiri karena Pak Yayan lapor ada yang ngasih nyetorkan penggalan ayat betul cuma 20%. Jadi saya terpancing, tidak akan mungkin dibiarkan gini aja. Kalau biarkan gitu seperti itu akan lebih parah lagi kita. Jadi saya berinisiatif tanpa ngasih tahu Pak Yan, saya bikin pengumuman di grup,
siapa yang mau belajar pengal ayat, ayo saya buka setiap hari 1 hari. Dan itu tidak pakai Zoom-nya Yarsani, pakai Zoom saya. Jadi semuanya saya handle sendiri. Dan alhamdulillah peminatnya yang minimal 10 orang itu boleh dikatakan tidak pernah absen, walaupun setiap hari. Istiqomah ya. Nah, itu betul-betul istiqamah. Kadang-kadang sampai 15 orang. Tapi yang rata-rata itu 10 orangan gitu. Nah, tapi yang itu tuh memang namanya rajin-rajin semua. Sebelum dibuka itu mereka ada di dalam gitu. Jadi Iya, karena itu rasanya sangat membantu kami, Pak Herman. alhamdulillah. Sungguh ya itu banyak Ya. kurangnya daripada teman-teman. Makanya ya mohon bantuan lagi. Tambah Ya. lagi lah Pak Herman. Jadi saya tidak, saya itu bukan apa-apa. Saya tidak rugi, banyak juga yang saya dapat dari sana. Karena ada aja yang baru-baru. Seperti tadi Ibu, ada yang saya posting di grup. Kenapa kakak Isade itu ada yang sukun di akhirnya, padahal tidak ada lam, tidak ada ma, tidak ada in, tidak ada inna. Nah itu kami cari, jumpa. Nah, walaupun belum sempat dipastikan ke Pak Yayan. Jadi tidak ada ruginya ikut itu. Ada aja yang baru, seperti dulu Papi, pernah apa Papi? Kita jumpa dulu Papi. Oh Pak Hasan juga. Pak Hasan juga pernah jumpa kata apa, huruf syarat. Nah, saya bilang ini enggak urus saya, berapa Hasan ini urus syarat nih katanya. Jadi kan semuanya jadi rapat. Ada aja yang baru. Ada juga yang lain-lain yang kenapa tidak tanumin segala macam. Jadi tidak ada yang apa yang mubazir, apa yang dilakukan pasti ada yang didapat walaupun sedikit-sedikit. Jadi kalau yang siang insya Allah saya akan tetap, tinggal yang sore sama malam akan kita diskusikan dengan Pak Yayan dulu apakah nanti berubahnya. Tadi soalnya kasihan juga Pak Yayan ya Pak E. Iya. Kasihan Pak Yayan, jadi waktunya lebih banyak untuk kita gitu. Ya, walaupun dia tidak ngomong tapi kita terasa kok. Iya. Jadi kayak Pak Yayan tuh kayak kita yang punya gitu. Kita beruntung sekali dapat Pak Yayan. Waduh, dibandingkan dengan guru-guru lain jauh beda. Dan beruntungnya dia juga menguasai ilmunya. Iya, kalau yang lain belum bisa menjawab, belum tahu bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Kalau dia itu kan apapun bisa. Saya sering dikasihnya kitab kuning, kitab gundul kalau terlalu nyinyir sama dia. Jadi kalau saya terlalu nyinyir, tanya lagi kan, belum puas. Nah, ini cari di sini ada jawabnya katanya. Jadi saya terjemahkan, dia juga bingung kok bisa Pak Herman terjemahkan ini katanya. Jadi dia tuh punya ilmu yang lengkap gitu. Dan punya data, punya buku yang tidak berharakat itu. Kayak gundul. Hebat, luar biasa kita dapat pemimpin seperti itu. Oke, nanti kita bicarakan lagi namanya. Ada yang mau ngusul lagi enggak? Ada yang mau komentar lagi enggak? Tentang semua yang ya. Silakan. Apa namanya tuh, curhat lah. Ya. Mungkin ya. Ternyata kelasnya ini sudah berbagai bentuk Zoom yang saya sendiri bisa mengejar seperti yang Bapak Ibu lakukan. Ada yang Zoom basic kata Bu Afi, ada yang sepertinya Zoom ngebutnya, ada yang Zoom yang yang jam 13 itu yang tiap hari. Saya sempat masuk Zoom kemarin, kiranya Bu Erna, Bu Yas dan lain-lain sedang belajar terjemah, subhanallah. Yang saya tak bisa ikut, tidak ikut itu semua. Pertama memang tidak tahu, kedua mungkin karena kesempatan ya. Terjemah ya, ikut terjemah ya. Waktu hari Senin, kesasar waktu itu. Kesasar kelas, kita kan harusnya masuk di gladi resik ya Bu Erna. Ternyata Bu Erna dan Bu Yas, termasuk ada Ibu Sejariah, Sejariah ya waktu itu. Menerjemah, alangkah bahagianya bisa seperti itu.
Ingin kalau sore siap asar itu ketika kan tiap hari itu Bu Erna. Enggak, cuma hari Senin aja, seminggu sekali. Kalau ada kesempatan tuh ingin juga gitu. Nah, tapi kok kami yang lamban-lamban nggak tahu atau memang Oh, nggak diikutkan gitu. bukan. Nah, Bukan begitu mau jawab. Itu adalah internal jamaah Batilaweh Urang Mage, Batilawah Urang Mage. orang Bukit Jadi Tinggi punya. karena Ibu Adesi masuk karena Zoom-nya pakai Zoom yang saya pakai di sini. Oh, jadi Iya. Zoom-nya sama bisa masuk siapapun. Jadi itu bukan kegiatan kelas 14. Itu kegiatan Tapi internal. ya nampaknya gado-gado anggotanya ya enggak hanya dari 14. Bukan. Iya, Anggotanya tidak kadang-kadang hanya banget. dari 14. Gabung Bukan. kayak. Anggotanya sebetulnya Urang Mage kebetulan ada di Ampe Bale, ada di Membale, ada di yang lain Oh juga. gitu. Jadi itu Persatuan Urang Mage mengadukan tilawah online. Salah satu cabangnya itu terjemahan yang ngajar di Bu Jadi Eka. kalau Pak Herman tadi nanyo ke kelas yang jam 13 itu bosan enggak? Rasanya enggak kemungkinan bosan selagi membahas ayat kan. Cuman Kalau muri enggak bosan loh. Nah, Cuman guru dan panek aja. Bukan. Ambo juga menarik karena ambo pernah dapet sebuah penyemangat motivasi dari guru. Ambo tanya, gimana Pak supaya cepat paham? Pelajaran itu langsung diajarkan katanya. Nah, walaupun bukan ambo yang ngajar ya, tapi ambo kan ikut berdiskusi di siang itu. Jadi sampaikanlah walaupun satu ayat gitu ya. Sampaikanlah itu ya. Jadi langsung menambah. Dia ambo juga makin paham gitu. Bukan ambo buang-buang waktu di Sunda. Ada yang berdapat gitu. Walaupun tiap hari ndak terasa bare. Jadi bagai cewek orang awak jadi menagih ya jadi. Jadi kawan-kawanku melanglang buana membahas Al-Quran kemana-mana, itulah intinya nampaknya. Nah. Ya karena mudah-mudahan karena sudah kecanduan Al-Quran. Ya. Sudah kecanduan Dan buku kemarin yang dibahas kemarin apa jadi bisa dibeli? Itu pertanyaan ke Pak Herman. Yang mana? Usia dan yang bisa. buku. Ibu Yasina Labadi, Arna Labadi. Kalau ibu ada sih, kau bagian nomor HP-nya. Ya. Bisa, kau mau bagi. Lah ibu kaya latih ibu kaya halon. Halon. Lagi di jalan Erna pun la pesan. Pesan tapi nanti boleh. Pak Herman, saya mau juga Pak Herman. Yang huruf Berapa siang harga mau juga Pak Berna? Herman. Gimana Bu Seti? 5 buku. Sampai buku 300 ribuan, sampai buku 300 ribu. Pak Herman, saya mau juga Pak Herman yang huruf sia. Oke Bu, nanti saya kasih nomor HP-nya minta pesan langsung aja. Itu malah bukunya di Padang, bukan di Jakarta. Oh ya, makasih Pak Herman. Nah, nanti saya bagikan. Kemarin tuh 200 berapa gitu, terus 286 itu kalau nggak salah. Tambah ini ongkir. Nah, jadi kita sesuai dengan itu aja, dengan jumlah itu aja, jadi nggak ada impak lagi gitu. Nanti 300 berapa gitu jadi. Nanti kalau kelas barunya buka, kita bisa ikut gratis. Kalau kelas barunya buka, kita bisa ikut gratis yang sudah beli buku. Belajar seperti Alsani tapi sekali seminggu. Gurunya. Mudah-mudahan bisa. Oke, nanti apa yang ambo tahu, ambo nanti bagi info. Ambo kini ko ikut sadenyo 6. Insya Allah. 6 yang model Alsani. Pusing nggak Pak? Karena keseharian saya sudah hanya dengan Al-Quran, tidak ada yang pusing. Kan saling mendukung, saling melengkapi. Saling mendukung, saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Semua. Yang kurang di sini, ditengkapi sini. Oh, Alsani
kelebihannya basic saraf, Jadi tapi yang lebih namanya kurang. pahamnya yang bukannya pusing itu Bu, tambah paham jadinya kan. Nah, tambah paham, tambah Iya. enak, tambah bersemangat, tambah bersemangat. Nah, jadi uh, dasar Alsani itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita masuk yang lain tuh enggak ketinggalan. Bisa. Iya. Jadi bagus, Alsani bagus, sangat bagus. Alsani itu lebih cepat gitu ininya. Masuk ke yang lain mengenal istilah lagi dulu ya. Istilah. Nah, kalau Alsani fokusnya kata. Kalau di tempat lain udah masuk ke kalimat. Jadi kalimat itu bisa diurai bermacam-macam. Yang di Alsani tidak pernah dipelajari. Nah, jadi tambah lengkap, tambah semangat. Jadi saya masuk di Tamiis, di KBI, di Beti, ada Alsani, di Titis. Titis itu ada 2. Jadi 6 kelas saya masuk. Kalau dihitung-hitung enggak ada waktu istirahat. Pagi. Dia ke pensiun nampak kali. Saya juga yang hari Kamis tuh 15 tahun yang lalu saya yang belajar hari Kamis titis tuh itu. tiga sesi masuk, jadi sampai jam 2 itu. Tadi pagi jam 8. SKS tuh Pak Herman. SKS tuh berjasa minggu. Oh, kalau orang kuliah 24, kalau Iko 68. Tapi kalau punya tekad enak semua, enggak ada yang terpaksa. Walaupun nyerapnya tidak 100%, bisa 60%, dari itu enggak masalah. Nanti yang ini dapat lagi di sini, ini dapat lagi di yang di B. Jadi gabung semua jadi bagus. Iyalah. Oke, ada yang komentar lain enggak? Yang komentar dengan item tadi, dengan item yang dibicarakan, kalau enggak ada, boleh cerita lain boleh. Tapi kalau enggak ada ya cerita lain tuh masalah kerudung tuh. Masa jilbab. Yang akan tampil Mae, yang akan tampil tuh yang perlu sekali pengalayat dengan Mae, ya tidak salah gitu. Oh, itu lah berjalan. Tadi kan Ibu Emi yang dipenggal tadi. Ayat Pak Wale Patang di Pak Hasan. Jadi berurutan. Jadi mudah-mudahan dengan dipenggal bersama-sama akurasinya lebih tinggi. Jadi ngurainya tidak salah gitu. Suara yang benar. Nanti setelah diurai kasih Pak Yan lagi di screen, di filter lagi oleh Pak Yan kesalahannya. Lebih sempurna. Jadi mudah-mudahan proses kita itu sudah lumayan bagus dari mulai penggal ayat, diidentifikasi karena yang siang itu bukan hanya penggal ayat. Rencana kan penggal ayat, identifikasi kata, diurai juga walaupun tidak ditulis, walaupun tidak pakai PPT, sama juga dengan mengurai ayat. Ada usul satu lagi Mae. Kemarin kan kita banyak perempuan ini Mae. Kan banyak ibu-ibu. Ya. Nah, jadi kalau bisa Ibu Indah itu bisa menjadi wakil ketua 2 gitu. Ibu apa? Maksudnya gini, kan kadang-kadang masalah salendang, kadang-kadang banyak yang ngatur. Jadi terus? Bagaimana? Di Bali tapi tak dipakai. Ya, dari Bali tak dipakai. Adik kecen bulabu, tahunya ada yang paniang. Beda-beda warna hijau pada macam tuh. Iya. Tahunya akhirnya tak seragam. Iya, sini tak seragam. Tahunya kulabunya 10 macam. Betul itu. Nah, lebih rancak misalnya dia aduan seragam misalnya kok 3 atau ampe. Jadi untuk tampil neko apa kita pakai neko. Jadi nampi itu kan digelar-gelir boleh ya. Iya. Karena semua Bapak Ibu-ibu kalau dilihat ada grup kelas itu mereka punya dress code dengan ciri sendiri, umpamanya maron. Setiap mereka tampil itu hanya maron yang dipakai gitu. Nah, jadi ciri khasnya. Mereka punya banyak warna. Mereka punya stok banyak warna, tinggal mau nentuin besok mau pakai warna apa, marun. Ntar lagi mau pakai warna apa, biru.
Ada, mereka punya stok. Iya, Nah, makanya kita juga punya misalnya empat inilah. Gitu minimal 4 empat ya. warna. Nah, terus yang mau Yang tampil sekarang ya kita pakai yang ini. Tampil yang besok gampang, yang kita gampang, yang ini. yang gampangnya hitam sama putih semua punya. Tapi beda-beda bentuknya Pak jadi nggak ini bukan seragam jadinya gitu. Jadi Nah, udah kita beli yang seragam yang kayak kemarin lah, jadi sama Ya gitu. boleh lah, terserah ibu-ibu apa yang bagus. Kalau kami bebas ya, Papi. Iya. Ya, kalau Ini maksudnya Pak ibu-ibu. Erna. Adik-adik maksud Ibu Yas itu seperti ini. Kan kita seperti kita olahraga kan ada seragam kita 4 macam. Tinggal menetapkan besok seragam kita apa gitu. Ya. Jadi kita gilir aja 5 macam itu. Itu yang saya bilang tadi. itu dia. Betul. Ya. Kan sama kita olahraga kan seperti itu kan. Ya. Besok kita senam, apa baju kita? Ya sudah hijau gitu. Ya itu. Jadi kita tinggal pakai aja lagi gitu. Ya, betul. Kan belinya enggak mahal, 10.000 dapat. Perlu warna kan? Balian 30 lah. Tapi belinya itu harus sekaligus satu warna, sekali beli satu warna buat berapa orang gitu. Jadi misalnya 30 orang sama. misalnya kita mau kan kita udah punya 1, mau beli 3 lagi misalnya sekaligus 3. Jadi beda motif gitu. Ya, beda motif. Jadi sekali ongkirnya sekali. Iya. Tapi yang beli satu orang, jangan masing-masing beli sendiri-sendiri, pasti beda itu. Iya, satu orang kayak waktu itu kan Bu Ani. Ya. Yang beli Bu Ani kan. Jadi sama kita semua gitu. Oke, warna sepakat. balonnya warna balon merah, kuning, hijau. Bu Erna, dari kemarin kok yang dibahas perempuan doang, kami yang laki-laki ini gimana nih? Peci Pak Afi itu diseragamkan. Ada nih. Apakah disamain jilbabnya itu dengan baju kokonya? Bagusnya senada. Kalau baju hijau saya nggak ada baju hijau. Bu baru. Kita pesan juga buat yang cowok-cowok. Pak Afi kalau nggak punya baju hijau, motong daun pisang. Ibu-ibu ini kan biasa Pak Afi pengen ganti-ganti gitu tayo. Disarankan juga bapak-bapak kan mengikuti warnanya, yang mendekati setidaknya. Tapi kalau sepatu ambo cie, kalau ibu 10 lah sebetulnya. Betul taman itu. Iyalah. Nggak bisa Pak Herman pakai sepatu cie. Udah seperti itu ya. Jadi yang ngatur-ngatur busana kita Saraja sama Bu Indah. Oke. Nanti mau beli 3 sekaligus boleh. Jadi kita enggak mikir lagi. Iya. Bisa warna itu ya sudah. Jadi kalau sudah ditetapkan warnanya kita enggak akan 10 macam lagi. Iya, kemarin tuh hijaunya berapa di Shopee macam? banyak di Shopee, tinggal pilih mau warna apa gitu. Sekali beli langsung Saya juga 30. pertama pakai hijau muda. Ternyata jauh beda ini saya. Hanya hampir sama dengan Bu Akma. Ya, ada kerudung saya hampir sama dengan Bu Akma. Jadi ganti lagi. Iya. Jadi Mendingan warna yang ini aja, merah, putih, hitam dah. Itu. Pusing juga saya. Iya pusing. Jangan diikuti selera yang muda-muda itu Bu, bahaya Bu. Ini rencananya kerudungnya bermotif apa polos? Kalau bisa polos bagusan, motif mah nggak Ya. jelas. Karena di kameranya belum tentu nggak bagus kelihatan. masing-masing. Tengok contohnya nah bisa Bu. Kemarin ada tuh yang warna kuning tuh, yang siapa itu grup apa GMM apa mana tuh, bagus tuh kuning semua tuh, seragam. kuning. Iya. Kemarin hari apa itu? Bentuknya Kemarin sama apa? Kemarin semua. lagi ya? Jadi kerudung persegi misalnya segi 4 itu, jadi kita semua seragam gitu. Kalau enggak kan kita beda-beda bentuknya kan. Karena bilang tadi gradasi yang beli- warna kan gradasi warna beda-beda ya. Yang beli satu Iya. orang, jadi satu motif gitu. Iya betul. Kalau udah beli seragam, jadi kita sama semua gitu. Iya, jangan beli masing-masing, walaupun Iya. warnanya ditentuin, tetap beda itu. Iya, iya. Ya betul. Kayak yang pertama itu,
Yang pertama kan kita tuh sama Bu Ani itu beli, jadi semua sama gitu. Ya, gitu. Oke, Ya. udah mungkin 10 ya. Ya. Ada yang perlu lagi nggak? Ada yang tentang topik kita nggak ada lagi ya? Udah selesai ya? Jadi Sementara besok gitu dulu. diskusi dengan Pak Yayan dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan yang kita rencanakan tadi bisa terrealisasi dengan bagus. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.